Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten Kota Komentar Berita. Jadi seperti biasa di konten kali ini gue akan membacakan berita terupdate, terhangat, terpanas minggu ini. Berita apa aja itu, tetap tonton terus videonya sampai habis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung membacakan berita pertama. Ini ada berita yang sangat viral di dunia ya. Presiden Prancis paham Muslim marah dengan kartun Nabi Muhammad. Paris, dilansir kompas.com, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia dapat memahami mengapa Muslim dikejutkan oleh kartun kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad. Namun dalam sebuah wawancara dengan penyiar Al Jazeera, dia mengatakan dia tidak pernah bisa menerima pembenaran dengan tindakan kekerasan sebagai mana yang dilansir dari BBC pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Pernyataan itu disampaikan setelah serangan pisau mematikan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 di sebuah gereja di Nice yang membunuh 3 orang dan diduga telah direncanakan oleh kelompok Islam di negara itu dalam lebih dari sebulan. Perselisihan telah tumbuh dengan beberapa negara muslim atas masalah kartun Nabi Muhammad. Beberapa telah mendesak pemboikotan produk Prancis karena Macron membela hak untuk menggunakan gambar tersebut dalam konteks kebenaran berbicara. Pada awal Oktober, seorang guru dipanggil kepalanya di pinggiran kota Paris setelah memperlihatkan kartun Nabi Muhammad kepada beberapa muridnya. Sementara itu, kantor berita Tunisia melaporkan bahwa 2 orang telah ditahan di sana untuk diinterogasi sehubungan dengan serangan di Nice yang dilakukan oleh seorang pria Tunisia. Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan kemungkinan akan lebih banyak serangan militan. Pada Sabtu 31 Oktober 2020, seorang pendeta ortodoks ditembak dan terluka di kota Lyon. Meskipun belum ada rincian tentang penyerangan yang diketahui. Apa yang Macron katakan? Presiden Prancis mengatakan dia yakin reaksi keras datang dari negara-negara muslim karena orang-orang keliru mengira bahwa dia mendukung kartun-kartun itu atau bahkan itu dibuat oleh negara Prancis. Saya memahami sentimen yang diungkapkan dan saya menghormatinya. Tetapi Anda harus memahami peran saya sekarang ini untuk melakukan 2 hal. Himbauan untuk tenang dan juga untuk melindungi hak-hak ini, katanya, mengacu pada kebebasan berekspresi mereka yang membuat kartun. Saat ini di dunia ada orang yang mendistorsi Islam dan atas nama agama ini yang mereka klaim untuk dibela. Mereka membunuh, mereka membantai. Hari ini ada kekerasan yang dilakukan oleh beberapa gerakan ekstremis dan individu atas nama Islam. Macron juga mengatakan boikot barang-barang Prancis yang diajukan di tengah kemarahan terhadap kartun itu tidak layak dan tidak dapat diterima. Apa konteks dari pernyataan Macron?
3 orang ditikam hingga tewas di Nice pada hari Kamis oleh seorang pria Tunisia yang tiba di kota Prancis Selatan pada Kamis 29 Oktober 2020. Prancis segera meningkatkan kewaspadaan keamanan nasional ke tingkat tinggi dengan peningkatan keamanan di tempat-tempat ibadah dan sekolah di seluruh negeri. Pada awal Oktober, guru Samuel Paty dipenggal di pinggiran kota Paris setelah menunjukkan kartun kontroversial Nabi Muhammad kepada beberapa muridnya. Menanggapi serangkaian serangan tersebut, Macron mengatakan Prancis tidak akan pernah menyerah pada kekerasan. Masalah ini telah menyebabkan ketegangan dengan beberapa negara mayoritas Muslim, dengan patung pimpinan Prancis dibakar di Bangladesh dan perang kata-kata dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mempertanyakan kesehatan mental Macron. Deretan serangan lain di Prancis sebelum pembunuhan di gereja Oktober 2020. Guru bahasa Prancis Samuel Paty dipenggal kepalanya di luar sekolah di pinggiran kota Paris. September 2020, 2 orang ditikam dan terluka parah di Prancis dekat bekas kantor Charlie Hebdo, tempat militan melakukan serangan mematikan pada 2015. Oktober 2019, operator komputer polisi yang diradikalisasi Mikhail Harpon ditembak mati setelah menikam hingga tewas 3 petugas dan seorang pekerja sipil di markas polisi Paris. Juli 2016, 2 penyerangan membunuh seorang pendeta Jacques Hamel dan secara serius melukai sandera lainnya setelah menyerbu sebuah gereja di pinggiran Rouen di Prancis Utara. Juli 2016, seorang pria bersenjata mengendarai truk besar kerumunan yang merayakan Hari Bastille di Nice menewaskan 86 orang dalam serangan yang diklaim oleh kelompok negara Islam atau ISIS. November 2015, pria bersenjata dan pelaku bom bunuh diri melancarkan berbagai serangan terkoordinasi di gedung konser Bataclan, stadion utama, restoran, dan bar Paris, menyebabkan 130 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Januari 2015, 2 militan Islamis memaksa masuk ke kantor Charlie Hebdo dan menembak mati 12 orang. Oh, ini sejarahnya ya, sejarah Prancis yang diserang oleh anggota terorisme ya. Jadi ini sebuah permasalahan menyangkut tentang agama ya, yang diduga Presiden Prancis itu mulai istilahnya secara singkatnya menghina atau bagaimana agama Islam dan membuat gambar kartun Nabi Muhammad. Jadi beberapa negara mayoritas Muslim itu marah gitu, seperti Turki contohnya. Oke, kita langsung aja lanjut ke berita kedua. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja bacakan berita kedua. Video viral anggota TNI dikeroyok beberapa pengemudi moge. Begini kronologi lengkap. Dilansir dari tribunNewsWiki.com, sebuah rekaman video viral karena memperlihatkan 2 anggota TNI dikeroyok oleh pengendara motor gede atau moge di Sumatera Barat. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @reporterminang yang menyebutkan adanya pengeroyokan oleh sejumlah anggota
Klub Moge sepotong video aksi main keroyok segerombolan anggota klub motor besar terjadi di kota Bukit Tinggi, persisnya di Simpang Tarok, Jumat 30 Oktober 2020 sore. Viral di jagat maya, tulis akun tersebut. Korban pengeroyokan tersebut ternyata adalah anggota TNI yang mendapatkan pukulan hingga jatuh tersungkur. Dalam video yang beredar, nampak seorang pelaku menendang kepala korban. Peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota motor gede itu terjadi di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada hari Jumat 30 Oktober 2020. Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara membenarkan bahwa 2 korban dugaan pengeroyokan itu merupakan anggota TNI. Betul, korban adalah anggota TNI aktif yang bertugas di Kodim 0304 Agam, kata Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara Sabtu 31 Oktober 2020. Mereka adalah Serda Mis dan Serda MY maksudnya, yang bertugas di Satuan Intel Kodim 0304 Agam, Sumatera Barat. Akibat pengeroyokan itu, Serda Mis mengalami luka di bibir bagian atas. Sesuai kejadian itu, kedua anggota TNI Angkatan Darat ini dibawa ke rumah sakit tentara untuk mendapatkan pengobatan. Dodi mengatakan, insiden pengeroyokan tersebut diduga karena adanya kesalahpahaman. Lebih lanjut, Dodi pun menduga kedua belah pihak sama-sama tak bisa menahan emosi sehingga muncullah aksi pengeroyokan. Ini hanya kesalahpahaman di jalan, sama-sama tidak bisa mengendalikan emosi, kata Dodi pada hari Sabtu 31 Oktober 2020. Setelah kejadian tersebut, antara pelaku dan korban sudah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun pihak korban tetap tak terima dan ingin melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Pelaku anggota klub motor gede yang diduga melakukan pukulan itu diketahui berinisial MS 49 tahun dan B 18 tahun. Saat ini mereka sudah diamankan dan dilakukan penahanan. 2 orang sudah kami tahan, inisial MS 49 tahun dan B 18 tahun. Pasal yang dipersangkakan adalah 170 KUHP, katanya. Kedua pelaku yang melakukan pukulan itu diketahui merupakan warga Bandung. Mereka bersama dengan rombongan awalnya berangkat dari Jawa Barat untuk melakukan touring di Sumatera Barat. Sudah dapat laporannya, saat ini sedang diproses, jelas Dodi. Oke, ini adalah kejadian pengeroyokan anggota TNI Angkatan Darat oleh segerombolan geng motor gede gitu. Jadi ini mungkin waktu touring ada persalahpahaman atau saling bersenggolan, ya biasalah masalah di jalan mungkin kan. Kebetulan mungkin yang bermasalah dengan geng motor gede ini adalah anggota TNI berdua ya, dikeroyok sama kawanan ini nih geng motor gede ini. Jadi mungkin ini nggak ada niatan, mungkin nggak ada rencana gitu untuk mengeroyok anggota TNI tersebut, tetapi mungkin ada masalah di jalan gitu kan, bersenggolan atau tabrakan atau ya saling salah paham lah gitu kan, nggak bisa menahan emosi dan hingga akhirnya geng motor gede ini mengeroyok 2 orang TNI Angkatan Darat ini. Oke lah, kita langsung aja bacakan berita ketiga. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja bacakan berita terakhir. 7 fakta Turki picu tsunami lokal dan diikuti 100 gempa susulan, dilansir dari kompas.com. Jumat kemarin 30 Oktober 2020, Provinsi Izmir, Turki diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,0 yang terjadi pada
siang hari pukul 13.51 waktu setempat. Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Daryono menyebutkan epicenter gempa bumi ini terletak di lautan Aegean, tepatnya berada pada jarak 17 km dari pesisir barat Turki. Ada setidaknya 7 fakta terkait gempa bumi yang memicu tsunami dan mengakibatkan korban jiwa ini. Berikut penjelasan rinciannya. 1. Guncangan luas. Daryono menyebutkan gempa bumi tersebut berpusat di lautan Aegean dan terasa hingga Athena, ibu kota Yunani, dan Istanbul sebagai ibu kota negara Turki. Selain wilayah itu, guncangan gempa bumi ini juga dirasakan dalam wilayah yang luas seperti di Turki, Yunani, Bulgaria, dan Makedonia Utara. 2. Menimbulkan korban jiwa karena merusak bangunan. Kerusakan akibat gempa bumi ini sebagian besar terjadi pada kawasan pemukiman yang terletak pada tanah lunak seperti di pesisir pantai dan cekungan dengan dataran aluvial yang lunak. Akibatnya puluhan orang meninggal dunia karena terjadi kerusakan pada banyak bangunan rumah. Bahkan gedung-gedung bertingkat di wilayah Izmir, Turki juga mengalami kerusakan dan sampai roboh. 3. Mekanisme gempa. Mekanisme sumber gempa ini merupakan patahan atau sesar yang dengan mekanisme pergerakan turun normal fault. Gempa ini dipicu oleh adanya aktivitas sesar sisam faul, kata Daryono kepada kompas.com hari Sabtu 31 Oktober 2020. Untuk diketahui, sesar sisam adalah sebuah sesar aktif dengan mekanisme pergerakan turun atau normal fault dengan panjang jalur sesar sekitar 30 km. 4 lebih 100 gempa susulan. Daryono menyebutkan bahwa hingga analisa data ini dikeluarkan sudah terjadi lebih dari 100 aktivitas gempa susulan atau aftershock sejak terjadi gempa utama Mainshock dengan magnitudo terbesar 5,1. 5. Memicu tsunami lokal. Akibat mekanisme patahan yang bergerak turun dan hiposenter gempa sangat dangkal, yaitu sekitar 6 km. Sangat wajar bila gempa ini memicu terjadinya tsunami. Kejadian tsunami akibat gempa ini didokumentasikan dengan baik oleh banyak alat pengukur pasang surut dan saksi mata di beberapa pulau di Yunani dan pantai di Turki. Tsunami lokal itu tercatat di stasiun Tidgui di Yunani seperti di stasiun Chiron kurang lebih 8 cm, Kos kurang lebih 7 cm, Plomari kurang lebih 5 cm, dan Kos Marina kurang lebih 4 cm. Tsunami kecil ini terjadi dan melanda daratan akibat kondisi topografi lokal pantai yang landai di dekat garis pantai sehingga mendukung terjadi genangan di daratan. Hal ini berkaitan dengan morfodinamika pantai dan amplitudo pasang surut. 6. Kawasan rawan. Dijelaskan Daryono, wilayah Laut Aegean, lokasi gempa terbaru ini memang secara historis adalah kawasan rawan gempa dan tsunami. Peristiwa tsunami terakhir adalah tsunami merusak di Bodrum, Turki akibat gempa berkekuatan 6,6 pada tahun 2007 lalu. Sementara itu, sesar sisam dekat Pulau Samos yang terjadi penyebab gempa ini pecah dekat Menderes Graben di wilayah dengan sejarah panjang gempa dengan sesar turun normal fault
Sejarah gempa mencatatkan di sekitar sesar Sisam ini sudah beberapa kali terjadi gempa kuat pada masa lalu, seperti gempa tahun 1904 berkekuatan 6,2 dan gempa pada tahun 1992 kekuatan 6,0. Oke lah, segitu dulu berita yang terpopuler untuk minggu ini. Jangan lupa saksikan berita-berita selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, bye.